Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Joyce Anastasia Nufitupulu dengan NIM 12 dari Prodi Sistem Informasi. Jadi pada kali ini saya akan presentasikan tugas praktikum T06 yang sebelumnya yang berjudul remedial. Jadi tugas ini tuh pengembangan dari T05 yang kemarin, jadi cuma nambahin fitur baru. Nah, jadi pada tugas kali ini kembangkanlah untuk taks yang pertama. Jadi pada tugas kali ini kembangkanlah sebuah fitur yang eh, memampukan simulator untuk menerima nilai remedial. Remedial adalah sebuah proses untuk mengganti nilai atau grade yang diperoleh oleh mahasiswa di suatu remedial hanya dapat dilakukan bagi mahasiswa yang sebelumnya sudah pernah mendapatkan nilai. Nilai pengganti atau nilai remedial kemudian digunakan untuk mengukur performa mahasiswa di mata kuliah tersebut. Hal yang perlu diperhatikan yang pertama yaitu remedial hanya dilakukan sekali untuk setiap rencana studi. Yang kedua itu tuh sekalipun nilai telah diganti, namun nilai sebelumnya harus tetap tercatat dan digunakan sebagai sejarah perubahan. Dengan penambahan fitur ini, maka bentuk laporan untuk enrollment akan sedikit berbeda. Khusus bagi yang melakukan remedial harus menampilkan juga nilai terdahulu. Perhatikan bahwa untuk mahasiswa yang tidak melakukan remedial, format keluaran yang digunakan adalah format sebelumnya. Jadi adalah format yang minta course code, type student ID, type year, type semester, type grade, dalam kurung previous grade. Jadi ini adalah contoh input yang diminta nanti, dan ini contoh outputnya. Jadi secara keseluruhan kurang lebih ini code itu sama seperti yang sebelumnya, tapi mungkin ada perubahan nanti di bagian dia akan ditambahkan remedial harusnya. Pada bagian student harusnya. Student. Oh, pada bagian enrollment atau iya, pada bagian enrollment. Jadi untuk yang pertama-tama saya akan jelaskan modelnya dulu. Jadi di sini kurang lebih penjelasannya sama seperti yang sebelumnya. Jadi di sini define ada package academic model. Di sini tuh dia buat ngasih tahu locationnya itu di mana supaya lebih terstruktur aja. Lalu di sini kita masuk ke uh, kelas course mempresentasikan data mata kuliah. Jadi di sini adalah blueprintnya, di mana dalam blueprint itu terdapat code, matkul, kredit, passing grade, dan inisial. Ini sama seperti sebelumnya, dan ini menggunakan konsep encapsulation seperti yang sudah dijelaskan pada sebelumnya. Lalu sini ada konstruktornya, di mana guna konstruktor ini untuk mencetak atribut dari blueprint tersebut. Jadi dalam konstruktor ini ada konstruktor dari sama seperti yang di atas, ada code, matkul, kredit, passing grade, dan inisial. Lalu di sini kita masuk ke fungsi getter dari code. Jadi fungsi getter ini buat ngambil kode mata kuliah yang dari sini. Di sini juga ada getter matkul, getter kredit, getter passing grade, getter inisial. Nah, lalu untuk selanjutnya itu ada kita masuk ke function dari setter si tim ini. Kok masuk ke tim ini. Jadi fungsi setter di sini tuh untuk mengubah nama matkul. Nah, untuk ini buat mengubah nama matkul. Dan di sini juga kita masuk ke setter course, di mana dia mengubah SKS-nya. Dan juga begitu dengan kredit, passing grade, dan initial. Jadi kurang lebih ini adalah sama seperti T0 sebelumnya. Lalu kita masuk ke model dari enrollment.java. Nah, ini juga untuk package harusnya sama karena dia masuk di dalam folder sama seperti yang tadi. Lalu sini ada blueprint dan enrollment. Jadi ke kelas enrollment ini fungsi itu buat merekam data kontrak mata kuliah yang mahasiswa. Jadi di dalam sini ada di define ada ID, name, dan course, semester, grade, dan previous grade. Nah, ini ada yang berubah, previous grade. Ini tuh field untuk simpan nilai sebelum remedial. Jadi karena sini kita menambahkan sistem baru ya remedial, berarti dia harus ada grade yang sebelumnya itu seperti apa. Karena nanti seperti yang tadi di readme itu, dia di sini minta juga previous grade sebelum dia mengambil remedial. Nah, ini dia masuklah ke konstruktornya, konstruktor dari yang atas. Nah, di sini tuh dia diisi node secara default. Ini defaultnya.
Jadi itu gunanya buat ya tadi nilai asli sebelum mahasiswa ikut remedial. Jadi ini ditulis note karena dia tuh otomatis atur nilai lama sebagai note buat awal semester. Nah sini kita masuk ke Getter. Getter di mana ini fungsi itu buat ngambil kode mata kuliah, juga dengan NIM, tahun kuliah maksudnya. Terus get semester, grade, dan previous grade. Nah itu fungsinya kurang lebih sama kayak Getter yang tadi. Sini juga setter. Sini dia gunanya buat ngambil nilai terkini. Ya dia bakal di sini ada nilai setter, name, setter ID, name, terus ada tahun course juga, ada semester. Nah, di sini ada masuk ke setter grade. Di sini dia tuh disederhanain, jadi dia cuma ngupdate nilai grade yang saat ini aja. Ini yang baru, ini yang baru kan yang belum ada di T05 sebelumnya. Jadi di sini dia gunanya, jadi konsepsi remedial itu dia cuma, jadi di awal kalau misalnya kita belum apply remedial, emang kalau kagak ada remedial itu bakal non. Tapi kalau misalnya remedial udah diterapkan, dia tuh nilainya bukan non lagi. Dia bakal akan masuk ke nilai yang pertama. Di sini kita masuk ke public Boolean apply remedial dengan parameter string new remedial grade. Nah, di sini logika syaratnya bisa remedial itu kalau bisa sebuah nilai telah diberikan atau bukan known. Terus remedial belum pernah terjadi alias memory jatah atau flash itu masih known. Cuma boleh remedial tuh satu kali. Terus if apa tanda seru discrete dot equals known dan and this dot previous grade dot equals known this previous grade sama dengan discrete itu gunanya tuh buat nyimpen nilai lama grade saat ini ke previous grade. Terus di sini ada discrete sama dengan new remedial. Ini gue tuh buat ngatur nilai regular nanti ya bakal ditindak dengan nilai remedial. Terus return true berarti ini artinya remedial tuh berhasil diterapkan. Kalau misalnya return false berarti remedial tidak dapat diterapkan. Berarti mungkin gak ada nilai awal atau udah pernah dia di remedial makanya dia return false karena kesempatan remedial itu cuma sekali. Lalu kita masuk ke lecture. Ini sama seperti yang kemarin. Jadi si lecturer itu merupakan apa ya, dia child dari si person. Jadi person ini adalah parent, ya super class dari si lecturer. Jadi makanya dia ada tulisan extend personnya di sini. Nah, jadi seperti yang sudah dijelaskan di T05 sebelumnya. Dan sini dia nambah NID and initial dan email. Lalu sini kita masuk ke konstruktornya, di mana dia parameternya itu dia ada nambah nih, ada yang berbeda. Ada super name prodi. Jadi name prodi ini tuh udah ada di person, udah ada di person ini. Di person itu udah ada name prodi. Jadi kenapa dibikin kayak gini? Jadi supaya kayak ini yang urusinnya tuh si person aja. Jadi nanti dia semua proses ini dilakukan di person. Terus ada konstruktor NIDR, konstruktor inisial dan email. Terus ini ada getter NIDN, getter name, getter inisial, getter email, getter. Nah ini setter NDN, setternya name, dan setternya inisial, setternya email. Nah ini yang person dia kelas parent dari si lecturer dan student. Nah ini seperti biasa aja, seperti kemarin tidak ada perubahan. Itu blueprintnya person isinya name nama prodi, terus nanti ada konstruk, ini ada konstruktornya, terus ini ada getter,
getter name, getter prodi, itu setter name, setter prodi. Terus kita lanjut ke model selanjutnya yaitu student ya. Ini kurang lebih sama yang lecturer tadi, cuman dia ada perbedaan kalau misalnya si student, kalau lecturer kan dia pakai NIDN, ini pakai NIM, terus dia ada tahunnya juga. Nah, di sini dia menandakan dia adalah child dari si person, makanya dia ada extend person di sini. Dan dia tuh atribut itu name dan ya dia pakai konsep encapsulation juga seperti yang lain. Jadi semua di sini tuh dia pakai encapsulation. Terus di sini kita masuk ke konstruktor ya. Public student, string name in your string prodi. Nah, di sini super name prodi ya. Email tuh nggak pakai mahasiswa, pakai email. Ya di sini student tuh nggak pakai email, jadi yang pakai itu dosen. Jadi dia name prodi. Ya ini name prodi sebenarnya. Jadi dia pakai name sama year di sini. Lalu ada getternya si siapa namanya? Ya, getter name, getter year, terus ada setter year seperti biasa. Lalu kita masuk ke driver 1. Ini sebenarnya kurang lebih sama, tapi ada perubahan sedikit karena dia kan ya, outputnya dari si mahasiswa yang sudah remedial itu outputnya beda dengan formatnya outputnya mahasiswa yang tidak mengambil remedial. Di sini ada package academic driver karena dia lokasinya di folder admin. Ya, dan folder driver. Lalu ini kita import lah model-model yang tadi, model tadi yang dari define. Habis itu di sini ada impor kelas rujukan yang akan kita terus dia ngimpor array list ini untuk gunanya untuk menyimpan kumpulan data dinamis. Lalu ada hash map di mana dia ngimpor hash map dan map untuk kebutuhan perhitungan nilai berdasarkan mata kuliah yang unik. Terus kita impor scanner untuk kondisi pembacaan input masukan dari user. Terus ini kita masuk ke public class driver one. Terus public static terus scanner sebenarnya use scanner sistem in. Jadi di sini tuh seperti yang kemarin dia tuh gunanya buat object scanner buat baca inputan dari sistem gitu. Terus di sini ada array list lecturers sama dengan di array list. Jadi di sini list untuk nyimpan keseluruhan dosen. Terus yang untuk course ini list untuk nyimpan keseluruhan dari course-nya itu mata kuliahnya. Terus ini list buat nyimpan keseluruhan mahasiswa yang release student ini. Terus ada release enrollment ini dia release buat nyimpan keseluruhan enrollment data registrasi mata kuliah yang diambil sama student. Terus di sini kan ada while scanner hashtag line. Jadi itu ngelakuin perulangan selama bagian input ini belum habis. Terus string input sama dengan scanner dot text line ini untuk membaca satu baris input penuh. Terus if input dot equals triple dash berarti artinya kalau misalnya yang dimasukin ada triple dash maka ini selesai atau keluar dari perulangan, berarti dia berhenti. Terus string terus kurung siku input segment sama dengan input dot split hashtag. Nah itu buat pecah teks satu baris tadi jadi kepingan array string berdasarkan tanda hashtag itu karena kan tadi dia apa ya namanya. Nah ini kan dia di pisah-pisah ya pakai hashtag makanya dibuat kayak gitu. Ya. Terus if input segment kurung siku 0 dot equals lecture at dia ngecek apakah ada kata pertama indeks ke 0 tuh bukan perintah lecture at atau buat nambah dosen. Kalau misalnya terus dicek lah yang dicek itu terus dia nampung komponen input tentang dosen pada variabel string baru string
NIDN sudah di segmen, berarti itu yang data nomor NIDN, nama, inisial, email, dan prodi. Terus boolean is duplicate sama dengan false itu sebagai flag atau tanda untuk melacak apakah dosen email ini sudah didaftarkan sebelumnya. Ya kan? Kita bisa satu-satu nih. Periksa satu-satu dosennya ada dalam list yang kita miliki, yang tadi array list tadi itu. Yang lectures. For lecturers. And if lecture.getEmail.equals email is duplicate when true, berarti kalau misalnya si dosen tersebut duplikat, berarti nilai true, dia break, langsung berhenti carian karena emang terbukti sama. Terus if tanda seru is duplicate, berarti kalau misalnya dia nggak duplicate, berarti lecture sama dengan new lecture.add lecture, berarti dia akan nambahin dosen baru tersebut. Terus sini ada else if dalam kurung input segment terus equal null dot equals course ads, itu buat ngecek apakah ada kata pertama adalah perintah course add tuh. Terus di dalamnya itu nampung kepingan data mata kuliah, kode, kredit, passing grade, inisial. Terus string string kurung siku initial segment initial dan split koma, jadi pakai string builder karena kita tuh kan butuh ngerangkai string builder supaya itu sekian. Terus string builder false initial dan string builder. Terus ini kan for string initial segment .2 initial segment itu ngecek setiap bagian inisial dari dosen-dosen matkul tersebut. Dia ngelacak dari daftar semua dosen yang ada di for lecture di dua lecture dia tuh buat ngecek dari semua daftar semua dosen yang ada. Terus if initial segment dot equal lecture get initial, berarti kalau misal dia ditemukan inisial yang sama di segmen ini, terus course initial dot append initial append ya. Lecturer get email dot append tanda petik apa sih ini tanda petik maka dia ngerangkai inisial dosen dan email dosen diikuti tanda titik dulu apa sih semikolon ke dalam output rangkaiannya, karena di outputnya nanti bakal kayak ada koma semikolonnya gitu. Terus break cukup kasih namanya. Lalu string course initial sama course initial dot string dalam kurung dot name dalam kurung itu ngecek kesamaan atau duplikat data kode matkul. Terus boolean is duplicate sama dengan false, berarti kalau misalnya ada di data matkul. Terus for course dot course lalu course.getCode equal code, dia perulangan ke semua matkul. Terus is duplicate sama dengan true, jika kodenya sama dianggap double bakal break, dia bakal berhenti pencarian. Terus kalau misalnya if tanda seru is duplicate, kalau misalnya dia nggak duplicate, dia bakal course sama dengan dia course code matkul bla 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 course add course, berarti dia artinya dia bakal nambahin course baru.
Terus else if input segment equal student add, kalau misalnya yang di input itu adalah student add, dia tuh bakal nge-input name, nama, year, prodi. Tapi dicek juga nih, dia ngecek is duplicate, dia duplicate gak? Kalau misalnya dia duplicate, nah dia di sini for student, dia tuh ngecek release student itu semua. Nah, kalau if jika student get if student dot get name equals name, berarti kalau misalnya dia emang duplicate, is duplicate dan true break, dia bakal berhenti, dia nggak bakal terima inputan. Terus if tanda seru is duplicate, berarti kalau misalnya dia duplicate, dia bakal nambahin student baru dengan name, nama, year, prodi. Terus else if input segment kurang siku 0 dot equal 0 at, itu ngecek yang di input tuh enrollment at bukan. Kalau misalnya emang iya, isinya nanti dia akan minta ID, name, tahun, course, semester. Terus dibolehin sini dia bakal ngecek false kalau misalnya dia bakal ngecek di dalam release ya si student itu. Nah, kalau misal dia emang name equal sama, berarti dia ada duplicate, dia bakal break, dia nggak bakal terima yang baru. Terus boleh cek course sama dengan false for course titik dua course if course dot get code dot equal id. Terus kalau misalnya emang dia duplicate, nggak duplicate, dia bakal minta apa sih, oh ini udah masuk course, masuk course kalau misalnya dia duplicate, dia bakal break. Terus di sini dia if tanda seru cek course. Ya ini kalau misalnya dia kita course itu ternyata emang nggak ada, sistem itu bakal bilang kayak invalid course sama ID yang kita masukin. Misalnya aku masukin ID 5, terus ternyata course di ID 5 itu nggak ada, sistem tuh bakal tahu invalid course itu nggak ada. Terus ini else if uh, tanda suruh check student, maksudnya sistem auto train invalid student, dia bakal tahu student di saringan game itu nggak ada. Nah, ini kita pakai konstruktor enrollment 5 parameter. Jadi enrollment sama new enrollment ID, new tahun, course, semester known. Terus enrollment.add enrollment. Nah, di sini tuh dia gunanya buat bikin jadwal enrollment baru dengan format nilai parameter default 0 sebagai grade awal, karena dia kan belum ambil remedial. Nah, sini enrollment add dalam kurung enrollment, dia tuh nyimpen datanya. Nah, ini udah termasuk perubahan ya, karena sebelumnya di T01 itu ini nggak ada. Terus else if input segment 0 equals enrollment grade, dia betul ngecek jika masuk ke tahap pemberian nilai enrollment grade, string ID, segment, kuliah, bla bla bla, ID ini yang tahun, course, semester, grade. Terus di sini dilakukanlah look for enrollment titik to enrollment. Di sini dilakukan loop pada riwayat daftar matkul mahasiswa. Nah, itu bakal nyari jadwal yang persis cocok dengan ID, matkul, NIM tahun, dan semesternya harus persis sama semua. If enrollment.get ID dot equal ID, enrollment.get name get name dot equals name, and enrollment.get town course dot equal town course, and enrollment.get semester dot equal semester, enrollment.set grade. Nah, grade saat ini tuh dia cuma nge-update grade yang saat itu, habis itu berhenti. Nah, ini kita masuk ini nih yang baru, else if
dalam kurung input segment calls equal 0 dot equals null remedial jika nilai matkul yang anjlok dan harus perbaikan. Terus string id itu dimasukin di define lah id name tahun course semester grade-nya. Terus kita masuk ke perolehan. For enrollment 2 enrollment sama dengan fungsi grade sebelumnya, dia cari jadwal kelas yang identik atau spesifik dan sesuai. Terus if element dot get id dot equals id and enrollment dot get name dot equals name and enrollment dot get town course dot equals town course and enrollment dot get semester dot equals semester. Terus jika ketemu gunakan fungsi apply remedial untuk mengubah record nilai yang baru. Jadi nilai yang lama tuh bakal disimpan otomatis dalam sistem enrollment apply remedial new grade break berhenti. Terus sini jika perintahnya untuk munculin detail laporan seorang mahasiswa atau IPK atau statusnya, maka masuk else if input segment kurang sekian 0 dot equals student details. Terus dia diambil detail yang mau telusuri, string name, soal input segment, ada name, ya pakai name doang sih. Terus dia boolean hash weight sama dengan false, itu sebagai tanda bantuin apakah mahasiswa itu sudah dapat nilai. Terus cari mahasiswa berdasarkan nomor name di pangkalan data. For students, titik 2 students. Terus if student dot get name equals name, kalau saat ketemu datanya langsung dipencet itu buat nyari berdasarkan name. Habis itu kita masuk ke sistem dot out dot print dalam kurung student dot get name dalam kurung tambah pipe tambah student get name tambah pipe tambah student get year tambah pipe tambah student get prodi. Dia tuh saat ketemu datanya kalau bisa match sama nilai dari input itu, dia bakal langsung cetak name, nama angkatan, dan prodi untuk baris pertamanya. Dari sini double total grade sama dengan 0,0. Ini variabel bobot total untuk nilai dikali SKS-nya mulai dinolkan. Integer total grade sama dengan 0, itu variabel penghitung total satuan kredit SKS-nya mulai dari 0. Terus jadi kan map string latest grade sama dengan new hashmap. Hashmap sini tuh fungsinya buat ngelindih atau nge-update catatan nilai lama kalau misalnya mahasiswa itu ngulang kelas ke semester yang lebih berjalan. Jadi kita cuma ngitung dan ambil dari nilai yang terbaru. Terus sini kita masuk ke for enrollment titik 2 enrollment. Terus if enrollment dot get team dot equals string course ID sama enrollment dot get ID. Nah sini tuh telusurin log daftar matkul yang pernah dia ikutin. Terus di sini enrollment setting grade sama dengan enrollment dot grade. Ini tarik nilainya apabila habis di remedial, ini yang paling baru. Terus simpan atau tindih dengan input nilainya kepada key kode matkul yang tadi supaya nilai terupdate ke catatan yang paling terkini. Latest grade. Latest grade dot put course ID complete. Terus kita bakal masuk ke proses penjumlahan nilai dari rangkuman matkul mahasiswa di atas. Nah, sini tuh mulai 5 kuliah 1 di for string course ID titik 2 latest grade is set string grade sama latest grade dot get course ID. Ini nilai alfabetnya. Terus sama angkanya bukan known atau masih telah dinilai. Berarti if tanda seru grade dot equals none. Is grade sebenarnya true. Ini tanda bahwa ia sudah nuntasin mata kuliah. Terus for course titik 2 course ini buat cari relasi mata kuliahnya supaya tahu ukuran kredit SKS tersebut untuk dikalikan bobot. Terus if course dot get code dot equals course ID
kurung kerawal in credit sama dengan course.get credit dapetin SKS-nya, terus double grade as number sama dengan 0,00, ini angka penggali bobot asli untuk sementara. Terus ngubah teks nilai huruf jadi nilai numerik atau angka sesungguhnya. Nah, ini kita masuk ke switch case karena kan grade itu kan ada A sampai E. Nah, kalau misalnya dia di sini nilainya A, dia 4, dia bakal masuk ke case A. Tapi kalau misalnya dia IP-nya grade itu 3,5, dia bakal masuk ke case AB. Kalau dia 3, bakal masuk ke case B. Kalau dia IP-nya 2,5, dia bakal masuk ke case BC. Kalau IP-nya 2 masuk ke case C. Kalau IP 1 dia masuk ke case D. Kalau misalnya nyaris gagal dapat 1 atau 0, dia masuk ke case E. Terus di sini ada defaultnya. Defaultnya grade as number dengan 0,00 terus break berhenti. Nah, format defaultnya jam sini kayak nggak valid. Misalnya kalau misalnya dia belum masuk, dia bakal masuk ke 0 ini. Nah, di sini kita masuk ke rumus IP-nya itu, hitung nilai IP-nya. Jadi, tambahin rumus IP, indeks prestasi sama dengan nilai kali SKS pada jumlah nilai keseluruhan. Ya, total grade tambah. Terus total grade, dia tambahkan semua jumlah total grade SKS yang diikuti sama mahasiswa. Nah, ini format buat ngecetak IP dan total SKS-nya. If total credit lebih besar 0 huruf awal, ini untuk nyari rata-rata ya, total hasil dari tadi bagian seluruh penyumbang SKS itu, double GPA sebenarnya total grade dibagi total grade, credit, ini munculin nilai IPK tersebut yang lebih dahulu dibulatkan menggunakan string format kedua, karena kan tadi dia dimintanya di output itu dia di belakang ada 2 angka di belakang 0, jadi dia pakai persen dot 2f. So system out print in print length pipe tambah string dot format dalam kurung persen titik 2f, GPA ditambah 5 tambah total credit. Else, masuk else, jika kondisi belum pernah kuliah sama sekali atau 0 SKSD, cukup pastiin string standar default aja tadi yang default yang 0,0 itu. Break keluar, cari mahasiswa. Nah, ini bagian output yang tadi pas mau cari lecturer kan. Kan tadi udah di define di atas tuh. Ngecari lecturer. Ya, jadi format keluaran si lecturer itu dia NIDN tambah pipe namanya tambah pipe tambah lecturer ya inisialnya si lecturer terus ditambah pipe tambah email lecturer tambah lecturer ke prodi. Terus ini buat bagian output si course tadi, kalau bisa kita nyari course tadi kan, nah dia tuh belakangnya bakal ada semikolonnya karena di readme-nya diminta kayak gitu. Dia bakal ngeluarin outputnya itu kode course-nya tambah pipe tambah nama matkulnya tambah pipe tambah kreditnya tambah pipe tambah passing grade-nya tambah pipe tambah initial course-nya. Terus ini untuk output yang student tadi dia bakal ngeluarin name tambah pipe tambah nama studentnya tambah pipe tambah tahun masuk studentnya itu tambah pipe tambah prodi student. Terus for enrollment, nah ini yang beda, outputnya itu berbeda sama yang kalau udah pernah remedial dan yang belum ambil remedial. Terus dia bakal dicek dulu nih if tanda seru enrollment.get previous grade that equals known. Kalau misalnya dia known berarti dia belum, kalau misalnya dia belum berapa sih remedial, output itu bakal begini. Enggak, kalau misalnya dia udah pernah remedial ya soalnya dia ada tanda serunya. Coba bakal keluarin ini bedanya yang bawah sama yang atas. Itu dia ada previous grade-nya. Sedangkan yang bawah tuh nggak ada. Karena yang bawah tuh kan kalau ya kalau misalnya dia belum pernah remedial, outputnya bakal yang kayak di bawah. Hasilnya scanner close. Sini saya akan mencoba untuk run
Ya nyoba buat compile. Nah, dia outputnya keluar seperti ini. Jadi sebenarnya kan outputnya nggak clearly sama ya sama yang di terminal sama yang di output. Setelah ditelusuri, dia tuh sedangkan auto grading itu benar. Tapi sebenarnya output yang keluar itu benar kok, cuman pas kita minta student details, kan ini aku ada minta student details kan, dia tuh langsung kasih tahu studentnya siapa aja, makanya dia formatnya tuh nggak sama, berantakan kayak gini. Terus untuk kesulitan dan hambatan saya saat mengerjakan ini, sebenarnya dibandingkan dari praktikum-praktikum sebelumnya, ini kan udah praktikum, udah T06, udah berapa kali praktikum, kan ini pakai chatbot yang TA itu udah lebih gampang sih makainya karena udah ngerti flow-nya seperti apa, udah ngerti kayak oh harus ngepromnya kayak apa. Jadi aku waktu itu udah dapat code pertama. Terus pas coba dia auto grading itu enggak 100 tapi 75. Yang satunya salah. Terus setelah dicek ternyata pas kan aku ngecek auto gradingnya pas di running ternyata tuh ada salah di bagian tes 02-nya. Ya tes 02-nya ada salah. Itu salah di bagian output IPK-nya. Ternyata setelah ditelusuri itu tuh ada kesalahan di bagian kalkulasi IPK-nya yang diminta sama yang output itu beda. Jadi setelah ditelusuri ada kesalahan di bagian driver satu sih harusnya kemarin ya, di bagian kalkulasi cetak IPK di sini. Entah di grade-nya atau di enrollment, harusnya di grade-nya sih di sini tuh. Terus aku minta chatbotnya, aku kasih tahu ke chatbotnya kayak mungkin ada salah di sini. Terus pas sudah di define lah salahnya di mana, terus aku kasih tahu juga auto gradingnya maunya outputnya seperti apa, terus langsung dapat code-nya yang terus auto gradingnya 100. Terus sebenarnya praktikum sebelumnya pernah kan kayak benar kayak hopeless banget coba pakai Gemini, terus dapat code-nya tuh susah. Terus sebenarnya output inputnya tuh udah dapat, cuman dia nggak sesuai sama auto gradingnya. Terus akhirnya aku nyoba balik lagi pakai chatbot kayak udah nanya-nanya terus, dan hasil dari code si yang dikasih sama si chatbot ini lebih akurat. Jadi sebenarnya kesulitannya itu aja sih, udah mulai terbiasa dengan cara ngepromnya, tapi tetap aja sebenarnya agak PR juga ya, dia too detail karena sampai ditanya kayak ngerjain di mana, di VS Code kah, di Eclipse kah, atau di mana gitu, terus drivernya terus Java versi berapa, sebenarnya itu too detail sampai ditanya OS-nya juga pakai apa. Cuman ya it's okay. Jadi sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.